Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Hasna Fadilah dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Teman-teman semua, hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Alkisah pada zaman dahulu di tanah Pasundan yang indah, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi pun meminta kepada Sang Kuryang untuk berburu di hutan. Sang Kuryang pun mengajak Tumang untuk pergi ke hutan. Ayo Tumang, kita pergi ke hutan. Hari sore pun mulai tiba. Namun Sang Kuryang belum menemukan apapun. Saat hendak beristirahat, Sang Kuryang melihat ada seekor babi hutan. Ia menyuruh Tumang untuk memangsa babi hutan tersebut. Namun Tumang hanya diam. Karena lapar dan kesal, Sang Kuryang memanah Tumang dan mengambil hati Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Dayang Sumbi pun memasak hati itu dengan sangat gembira. Saat hendak makan, ia merasa ada yang aneh. Di mana Tumang? Sang Kuryang yang mendengar pertanyaan dari ibunya pun sangat gugup dan panik. Akhirnya Sang Kuryang berkata jujur kepada ibunya. Dayang Sumbi yang mendengar pernyataan dari Sang Kuryang pun sangat marah dan kecewa. Apa? Kau bunuh Tumang? Kau tahu tidak bahwa Tumang adalah ayahmu? Karena tidak bisa menahan emosi, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sang Kuryang dengan sentuhan. Sang Kuryang merasa kecewa dengan ibunya. Ia pun pergi meninggalkan rumahnya. Hari mulai hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan hebat. Suatu hari, Sang Kuryang sedang berada di hutan. Ia melihat seorang wanita cantik. Kemudian Sang Kuryang mendekati wanita tersebut. Ternyata dari pertemuan itulah Sang Kuryang ingin mengajak Dayang Sumbi untuk menikah. Suatu pagi, Sang Kuryang ingin meminta Dayang Sumbi memakaikan belangkon di kepalanya. Saat Dayang Sumbi memegang kepala Sang Kuryang, ia pun kaget bahwa ternyata di kepala Sang Kuryang ada luka yang sangat ia kenal. Karena penasaran, Dayang Sumbi pun menanyakan hal tersebut kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang yang mulai percaya dengan Dayang Sumbi pun menceritakan semua kejadian di masa lalu. Saat mendengar cerita Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun merasa kaget dan bingung. Ia sangat kaget bahwa ternyata pemuda itu adalah anaknya. Dayang Sumbi pun mencari ide. Baiklah Sang Kuryang, jika kau ingin menikahiku, maka kau harus membuatkan aku perahu dan telaga di atas bukit dalam waktu 1 malam. Baiklah Dayang Sumbi, jika kau ingin itu akan kulakukan. Sang Kuryang pun bergegas memanggil para makhluk gaib untuk membantunya. Dayang Sumbi yang melihat diam-diam pekerjaan para makhluk gaib mulai panik karena ternyata para makhluk gaib hampir selesai mengerjakan pekerjaannya. Lalu Dayang Sumbi pun membangunkan para wanita desa untuk menumbuh padi, membentangkan kain sutra putih di sebelah timur dan membangunkan para ayam-ayam. Para makhluk gaib yang melihat hari sudah mulai pagi pun pergi meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Sang Kuryang datang dan melihat bahwa pekerjaan para makhluk gaib belum selesai pun sangat marah. Dayang Sumbi menghampiri Sang Kuryang dan berkata bahwa Sang Kuryang adalah anaknya. Sang Kuryang yang tidak terima dan marah, dia menendang kapal yang belum selesai dibuatnya hingga terbalik. Setelah kejadian itu, Sang Kuryang pun pergi menghilang entah kemana. Dan Dayang Sumbi dikutuk menjadi tanaman. Konon, perahu yang dipunyai oleh Sang Kuryang menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dan cerita Sang Kuryang ini menjadi asal-usul terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.